Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya lagi berkunjung ke sebuah UMKM yang ada di Solo dan saya mau interview ownernya ya, gimana beliau memulai usaha ini dan nanti mungkin saya sekedar mau minta peluang usaha nih buat teman-teman yang mungkin mau jadi reseller ya, itu jualan produk dari Yuspin ini. Nah, apa itu Yuspin? Nah, nanti kita tunggu interview dengan beliau. Oke, langsung kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kali ini saya bersama dengan seseorang yang spesial ya hari ini, yang jarang-jarang saya bahas di channel saya ya, dengan Mbak Via Yuspin ya. Apa Yuspin itu? Nah, nanti kita akan bahas. Intinya Yuspin itu adalah pembalut kain ya, Mbak. Nah, nanti ada juga nih peluang usaha buat teman-teman yang mau jualin Yuspin ya, karena produk ini pasarnya masih sangat luas ya, masih banyak yang belum terjangkau nih ya oleh para reseller dan agen-agennya. Nah, kita nggak usah pakai lama ya, kita langsung sambut ya dengan Mbak Via Yuspin. Gimana ya, kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya nih, ada teman-teman yang mungkin sudah nunggu-nunggu Mbak Via nih sebagai ownernya Yuspin dengan pembalut kain yang cukup unik ya, dan kayaknya masih jarang-jarang banyak didengar ya kalau pembalut kain, karena kalau bicara pembalut itu biasanya ya taunya pembalut sekali pakai beli ya, yang banyak dijual di minimarket itu ya. Gitu. Nah, mungkin jenengan ini bisa diceritakan, Mbak, kenapa mau buka usaha ini? Kok pembalut kain gitu loh? Kan biasanya jual baju, ya, jam tangan mungkin, ya, skincare, nah itu. Ya, kenapa kok pembalut kain, Pak? Jadi tuh cerita awalnya waktu saya kuliah tuh, Mas Han. Waktu saya kuliah itu tahun 2013 ya, sekitaran 2012-2013. Kebetulan ibu saya itu sakit waktu itu. Dan itu sakitnya itu iritasi. Jadi setiap memakai, mohon maaf, pembalut instan ya, atau yang sekali pakai itu suka iritasi, gatal-gatal kayak gitu. Mungkin yang perempuan tahu ya, keluhan-keluhan ini juga biasanya dirasakan di beberapa teman-teman wanita juga gitu. Nah, tapi waktu zaman dulu kan kita nggak paham tuh gitu kan, kayak kenapa sih kok ibu saya juga nggak ngerti gitu, kenapa kok kayak gini gitu. Terus akhirnya saya diajak ibu juga ke dokter gitu kan untuk konsultasi, kenapa sih kok gatal-gatal dok setiap datang bulan, dikira ya mungkin apa ya, beda kasus gitu lah, mungkin ada penyakit sendiri gitu. Ternyata setelah dites sama dokternya itu ibu saya tuh iritasi terhadap bahan-bahan sekali pakai itu, apa di pembalut sekali pakai kan ada bahan pengawet pastinya, terus ada juga bahan-bahan kayak pemutihnya kayak gitu ya. Itu tahun itu ya 2012 sama 2013 itu belum ada gitu, belum banyak orang yang ada sih waktu itu yang jualan pembalut pembalut kain, tapi kebanyakan tuh impor. Impor malah ya? Impor. Terus waktu itu dokternya menyarankan, Bu, bisa nggak kalau misalnya pas itu pakai yang kain aja gitu. Nah, terus kita juga kan, dan zaman dulu mungkin belum banyak kayak sekarang informasi mudah diakses ya. Zaman dulu kan jual beli tuh kayaknya cuman lewat apa ya, dulu Kaskus gitu-gitu kan. Zaman dulu, zaman saya kuliah. FJB, forum jual beli. Forum jual beli lah gitu. Nah, terus masih agak, mungkin ada Facebook ya, tapi belum banyak nih yang menggunakan media Facebook untuk jualan. Akhirnya kan ya, saya mencari-cari di internet, apa nih, pakai apa ya buat ibu saya kain gitu. Ternyata banyaknya impor dan itu harganya lumayan mahal gitu. Dibandingkan yang sekali pakai itu bisa berkali-kali lipat gitu. Apalagi dia impor kelasnya. Akhirnya ibu saya tuh cerita, waktu pertama kali haid dulu, ibu saya kan waktu, ini flashback lagi ya, berarti zaman jadul banget ya, tahun 50-an mungkin. Iya bener, waktu itu kelas 6 SD, ibu saya tuh pertama datang bulan,
pas ada outing class. Jadi apa namanya, keluar gitu, lagi ada outing class kelas 6 SD kan biasanya ada rekreasi gitu ya. Itu ibu saya haid pertama kebetulan dibuatin sama nenek saya, itu dari handuk. Oh, dari handuk. Iya. Nah, terus berarti cara-cara yang orang zaman dulu ketika belum ada pembalut, Mbak ya. Nah, kayak dari handuk dilipat-lipat, abis itu cuma dikasih peniti ya orang zaman dulu gitu kan. Tapi itu riskan sebenarnya, maksudnya riskannya adalah peniti itu kan bahan dari apa, besi ya Pak. Gitu. Tapi kan itu riskan gitu. Akhirnya saya mikir gitu, oh ibu saya aja butuh ini gitu kan. Ibu saya butuh, dan saya sebenarnya juga iritasi tapi nggak separah ibu saya. Saya juga iritasi tapi nggak separah ibu saya. Nah saya nyoba, Bu gimana sih kalau misalnya kita bikin kayak gini gitu kan. Terus ya gimana caranya, kamu kan nggak bisa jahit. Ya saya nggak bisa jahit ya waktu itu. Terus coba deh ngobrol-ngobrol sama penjahit. Jadi ada tetangga lah gitu, tetangga itu bisa jahit kayak gitu. Saya ngobrol, oh Mbak saya belum pernah bikin kayak gitu, saya nggak ngerti katanya. Oh berarti ini nanti yang memformulasikan susunannya, komposisinya itu Mbak Via sendiri? Iya betul. Terus saya mikirkan, oh kalau dulu nenek saya kasihnya handuk kan, handuk. Berarti saya bisa dong membuat produk yang itu dari kain, tapi lebih mudah dipakai. Jadi kayak pembalut instan biasa, pakainya itu nggak susah dan mudah didapat, gitu. Saya dulu mikirnya ke sana tuh. Terus saya kayak saya tuh tertarik di dunia marketing, branding kayak gitu. Saya pelajari juga tentang Aqua ya dulu ya. Kalau saya itu Aqua tuh orang dulu dia mikirnya semua orang bisa tuh ngerebus air. Iya, ngerebus air ya. Nggak nyangka kan air sekarang bisa dijual seharga itu. Iya benar. Aqua kan semua orang tuh minum gitu kan, air bisa direbus, orang juga gampang aja ngerebus air. Tapi dia bisa loh ngejual apa namanya, ngejual si Aqua itu laris gitu kan ibaratnya. Berarti Yuspin juga bisa. Waktu itu saya belum punya nama ya, maksudnya pembalut kain itu ada loh sebenarnya marketnya. Terus saya nanya ke beberapa orang juga, kamu pernah nggak sih ngerasain kayak gini, kayak yang rasain iritasi, kayak ibu saya rasain gitu. Ternyata ada gitu, orang-orang kayak gitu ada, dan banyak ternyata. Berarti berawal dari masalah. Iya betul. Ya. Kemudian Mbak Via menghadirkan solusinya nih. Iya betul. Saya mikirnya kan, oh berarti ini bisa menjadi solusi ya buat mereka gitu kan. Terutama saya sendiri, pertama saya sama ibu pakai, pertama ya masih abal-abal gitu produknya, maksudnya kualitasnya mungkin belum konsisten ya gitu ya. Kain itu saya cuma cari di toko-toko kain terdekat, jadi bener-bener nggak yang expect harus yang gini enggak ya, karena kan betul dipakai sendiri awalnya. Terus kayak kain handuk tuh pakai aja handuk-handuk bekas yang di rumah kayak gitu. Iya, maksudnya yang udah lama nggak kepake tuh kita bikin kayak gitu loh. Akhirnya kan terus oh kok tembus ya kayak gitu. Kan kain tuh walaupun udah berlapis-lapis kan tetap tembus. Akhirnya kan gimana ya caranya saya bikin produk kayak gini tapi nggak tembus gitu. Jadi fungsinya sama kayak pembalut sekali pakai itu. Akhirnya saya mikir, oh bisa kali ya ditambah anti bocor. Jadi tuh awalnya otodidak sendiri, apa yang saya rasain, apa ibu saya rasain, jadilah produk ini gitu. Itu Mbak Via R&D-nya sendiri? Riset sendiri? Iya betul, sendiri. Berapa kali trial error itu Mbak? Oh itu selama boleh diceritakan deh, 2 tahun apa suka dukanya nih? Iya selama 2 tahun penuh mungkin. Baru ketemu formula yang pas ya? Itu belum pas, jadi belum, itu baru versi awal banget. 2 tahun itu kayak cara jahitnya. Oh betul, kalau salah malah bisa bikin nggak nyaman ya. Iya, terus juga kalau jahitannya kelihatan, maksudnya kan kurang apa, dari segi visual kurang menarik, kayak gitu-gitu. Tapi dulu kan niat awal tuh nggak dijual, maksudnya dipakai dulu sendiri gitu. Nah, begitu dipakai kok bocor ya, gimana nih solusinya biar nggak bocor tuh. Akhirnya ya itu tadi dikasih pelapis anti bocor. Dulu pelapis anti bocornya tuh masih yang kurang bagus sih bahannya, maksudnya ya belum sebagus sekarang gitu. Pokoknya setelah itu di R&D lagi baru ketemu formula yang kayak sekarang. Nah itu teman-teman. Jadi Yuspin ini pembalut kainnya ini memang benar-benar dari pengalaman sendiri untuk menyelesaikan masalah si ownernya Yuspin. Jadi memang benar-benar produk ini nggak asal jual, tapi memang benar-benar terbukti
digunakan ya. Jadi digunakan dulu, trial errornya bahkan sampai 2 tahun ya. 2 tahun itu kalau orang sudah cari cuan-cuan udah gak sabar ya Mbak ya. Terus langsung jual aja seadanya ya. Yang ujung-ujungnya nanti banyak yang kecewa pakai produknya. Jadi Yuspin ini benar-benar sudah melalui proses yang cukup panjang ya Mbak untuk digunakan, dan gimana ketika digunakan rasanya itu, apakah memang benar-benar tidak aman digunakan alias nggak bocor ya. Kalau bagi wanita itu kan itu sangat sensitif ya ketika beraktivitas ya Mbak ya, terus mengalami itu ya. Kalau saya mah nggak pernah merasakan gitu Mbak. Nah kalau boleh tahu Mbak, dulu awalnya gimana cara mulai jenengan memasarkan ketika ini sudah siap dipasarkan? Iya, pertama dulu waktu masih produk coba-coba ya, maksudnya yang belum, saya bilang yang belum jadi tadi. Itu pun waktu itu sudah ada pasarnya, jadi teman-teman saya terdekat aja gitu. Kayak kolega ya. Coba gitu. Kamu juga iritasi kan, coba dulu tak gitu. Coba dulu, abis itu mau nggak ikut jualan? Begitu dia cacak tuh, mau nggak ikut jualan gitu. Mau ada profit marginnya nih, oke ada. Akhirnya setelah jalan kira-kira 5 bulanan lah, itu baru 5 bulan saya nikah tuh. Nikah, akhirnya saya kan pindah ke Jakarta waktu itu. Nah setelah pindah ke Jakarta itu saya sama suami sebenarnya nggak melanjutkan Yuspin ini, saya nggak lanjutin. Cuman begitu berjalannya waktu kok reseller tadi nanya produk ini gitu loh. Artinya begitu kita shutdown si bisnis dan masih ada orang yang nanya, berarti kan ini masih ada pasarnya. Berarti sempat nggak dilanjutin? Sempat. Wah, ini berarti niatnya bukan dibisnisin berarti? Iya, bukan. Awalnya, bukan. Oke, siap. Sekarang malah jadi gede ya? Iya, awalnya kan emang ya tadi saya cobain ke teman-teman, terus saya sendiri. Terus begitu teman-teman jadi reseller, ada tuh penjualan. Nah, terus di-off kan karena saya menikah, diajak suami ke Jakarta. Itu selama kurang lebih 3 bulan aja. 3 bulan kok masih banyak, kok ada sih yang nanya gitu loh. Berarti produk ini udah mulai dikangenin nih sama yang pemakai gitu kan. Akhirnya saya bilang sama suami, ini ada yang nanya loh ya, beberapa ya, dari mungkin 50%-nya dari waktu itu pasar saya tuh nanya gitu. Berarti ini ada pasarnya nih, ayo kita ini yuk coba cari-cari produk bahan baku di Jakarta. Waktu itu bahan bakunya sampai di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kita keliling, bener-bener keliling ya, masih pengantin baru, kita motoran berdua. Perjuangan ya, masa perjuangan tuh. Jadi keliling Jakarta berdua. Bahan ini kurang cocok, ini kurang cocok. Akhirnya terus mau kerjasama juga sama produsen. Jadi maklon sistemnya. Dulu awal karena di Jakarta kan itu sama konveksi berarti? Iya, awalnya dulu. Nah, ternyata kita hitung-hitung lagi, biaya produksinya tuh sangat tinggi. Mungkin bisa 2 kali lipat dari kalau misalnya diproduksi di Solo. Gitu. Karena sebelumnya saya pernah produksi di Solo itu. Gitu. Iya, terus akhirnya saya sama suami bilang, yuk kita coba yuk pulang ke Solo bentar gitu kan. Kita banding-bandingin lah gitu. Maksudnya untuk melanjutkan Yuspin ini, kita harus bener-bener riset banget nih. Misalnya, kalau benar mau ditekunin, kita harus stay di mana? Karena ini kan hubungannya sama market nantinya. Berapa sih produk yang mau kita jual, harganya masuk nggak di market, masuk nggak di kita kan gitu. Akhirnya ke Solo. Begitu di Solo, alhamdulillah semakin banyak yang nanya tuh, semakin banyak. Akhirnya saya dulu ya masih awam ya, masih nggak begitu ngerti soal ilmu-ilmu marketing, paling cuma dikit gitu ngertinya. Cuma spoiler kayak gitu-gitu. Terus ternyata banyak ya yang minat gitu. Akhirnya udahlah iseng-iseng, udahlah kita launching-launcingan gitu kan. Masih awal, masih itu launching di mana? Apa pakai sosial media Mbak atau dulu itu masih gini, mulut ke mulut unik nih? Dulu kan saya pakainya cuma Facebook, tau nggak kenapa? Nggak tahu. Ini seru nih. Karena waktu saya merintis awal, HP saya itu nggak bisa untuk download Instagram. Saking nggak muat RAM-nya. HP-nya pun masih jadul ya. Jadul. Bahkan untuk foto itu, foto pertama nanti ya saya kasih fotonya ada tuh. Foto pertama kali itu saya pinjam kamera tetangga. Iya, waktu kamera digital ya. Kamera apa tuh? Pocket ya? Kamera pocket. Iya.
Ya karena apa ya, keinginannya terlalu kuat, terus juga ngerasa oh produk saya ini banyak yang nyari gitu. Ada lah yang nyari waktu itu karena pasar saya juga belum begitu banyak ya. Betul. Ada yang nyari gitu. Berarti kan mungkin masih banyak orang-orang yang belum tahu dan dia butuh juga. Saya masih berspekulasi seperti itu dulu. Oh, Mbak boleh tahu nggak kalau dulu waktu Mbak Via launching itu pertama kali sudah ada kompetitor belum atau yang lain? Udah, yang saya bilang impor itu. Oh, yang impor aja. Kalau lokal belum ada? Sebenarnya ada tapi mungkin dia punya pasar khusus, maksudnya kayak ke komunitas-komunitas. Oh, untuk kalangan sendiri. Iya, untuk kalangan sendiri. Oh, gitu. Dan ya, mungkin ya. belum sampai yang di R&D-nya ada pelapis anti bocornya, terus belum. Kalau saya kan lebih gimana caranya nih biar menarik gitu kan, dan packagingnya, terus apa namanya, dulu sih belum ada motif-motif gitu. Nah sekarang mungkin biar lebih menarik lebih ke kalangan anak-anak muda gitu kan. Kalangan milenial nih milenial, biar nggak ngerasa iya apaan sih kayak gini gitu. Iya. Karena mereka masa pakainya lama nih. Kalau udah mak-mak biasanya nanti udah mau menopause ya Mbak ya. Oke, siap-siap ini. Nah, saya tadi dari jawaban Mbak Via nih, kan sempat ke Jakarta. Iya. Terus balik Solo untuk justru menseriusi usaha ini. Iya, benar. Kok Solo Mbak? Kenapa nggak Jakarta? Justru orang itu kan kalau mindsetnya ya mau bisnis itu kan di Jakarta seharusnya memulainya. Kenapa Mbak Solo? Karena waktu itu saya memanfaatkan resource yang udah saya punya gitu di Solo. Maksudnya kayak penjahitnya udah ada, terus habis itu mungkin resource lain tuh kayak bahan baku saya udah nemu nih kalau di Solo di mana kayak gitu. Terus juga mungkin biaya produksinya kalau dikalkulasi itu lebih murah di sini secara UMR-nya. Oh iya benar juga ini produksi dia jual di Jakarta. Harganya Jakarta, bikinnya harga Solo. Oke ya benar ini. Nah ini makanya saya penasaran kenapa kok di Solo, padahal seharusnya biasanya kalau memulai usaha itu biar dapat exposure banyak itu kan di Jakarta memulainya ya rata-rata. Nah Mbak, kalau melihat dari sejarah ini awalnya, sebenarnya ada nggak siapa inspirasi pengusaha bagi Mbak Viani yang mungkin ada yang dijadikan apa yang diidolakan lah, jadi panutan lah kalau untuk urusan usaha membangun bisnis? Kalau saya kan dulu kebetulan pesantren ya. Oh iya. Jadi di pesantren juga adalah cerita kayak istri Rasulullah kan juga pengusaha ya beliau gitu. Jadi kayak saya juga pengen, dan di pesantren saya juga diajarin gimana caranya kita jadi pengusaha gitu. Wirausaha memang. Kita dididik untuk berwirausaha. Jadi pada saat outing class atau namanya dulu rihlah iktisodiyah gitulah namanya. Jadi kayak rihlah gitu kita diajaknya ke teman-teman pengusaha. Jadi ke senior-senior yang sudah menjadi pengusaha. Jadi kita. Tapi dari alumni ya? Enggak harus alumni ya. Jadi ada mungkin kerjasama sama pabrik-pabrik besar juga kayak gitu. Jadi kita lebih menguatkan lagi tuh keinginan buat nih loh kalau jadi entrepreneur tuh semua bisa sih sebenarnya gitu kan. Asalkan ada kemauan, tekad segala macam itu. Nah, yang pertama ya saya berkibarnya ke istri Rasulullah. Nah, setelah itu baru karena apa namanya? Diajak juga dikuatkan di pendidikan tadi, akhirnya kan semakin menguat gitu. Iya kayak gitu sih. Berarti istri-istrinya Rasulullah ini rata-rata pedagang. Rasulullah pun sendiri pedagang ya. Jadi memang kalau bagi saya juga memang kiblat terbaik ketika kita mau mulai usaha ya siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau mungkin pengusaha-pengusaha yang sekarang ada itu mungkin bisalah kita ambil ilmunya ya. Betul. Ilmu kekiniannya, wisdomnya juga, local wisdomnya dan lain sebagainya. Nah, melanjutkan lagi Mbak tentang pembalut kain. Kalau orang itu kan sekarang ini serba praktis ya Mbak ya. Jadi kan pembalut itu lebih enak yang sekali pakai buang ya. Kan kalau harus mencuci ya, apalagi kan ya mencuci namanya pembalut ya, itu kan ribet gitu loh Mbak. Nah apalagi kalau pas traveling kan kayaknya ribet amat gitu Mbak. Nah ini menurut Mbak Via gimana nih? Iya sih Mas, itu juga menjadi pertimbangan awal waktu itu mau
apa ya, bener-bener kita seriusin tadi Iya. gitu ya. Kenapa sih kita malah beratnya balik lagi gitu Iya, ya. kan Di kayak zaman balik udah kurno maju. lagi nih Mbak, kok pakai kain gitu loh Iya, ya. zaman udah maju. Nah justru karena adanya pembalut instan ini juga isu-isu lingkungan itu juga menjadi pertimbangan Mas. Oh, Iya. iya. Karena di bahan pembalut sekali pakai itu kan ada kayak perekatnya, papanya itu sulit didaur oleh tanah. Oh, Iya, gitu. jadi berarti multi manfaat nih produknya. Betul, Iya kan? betul. Untuk iritasi tadi yang pertama. Nah, yang kebetulan Mas Han nanya, ini juga ada kaitannya dengan lingkungan nih gitu. Iya, Nah, menjaga katakan lingkungan let's say saya juga mikir, let's say saya sendiri aja kalau misalnya haid tuh minimal itu bisa 1 pack lah, minimal 1 pack atau 2 pack lah maksimal. Kalau teman-teman cewek pasti paham gitu kan. Itu 1 orang nih, ada berapa juta wanita di Indonesia. Betul. Gitu kan. Makanya begitu saya riset juga tentang lingkungan apa sih dampak kayak limbah ya, limbah pembalut sekali pakai itu ada nggak sih dampaknya sebenarnya gitu kan. Ternyata tuh dari data bank sampah itu dalam 1 hari aja ada 26 ton sampah pembalut sekali pakai 1 hari itu. Bayangkan tuh pembalut sekali pakai udah ada dari tahun berapa kita? Mungkin saya kecil udah ada kan? Iya. Sampai sekarang bertahun-tahun, artinya udah menumpuk terlalu banyak. Nah ini tanggung jawabnya siapa nih? Nah, Kan itu kalau nggak kita siapa lagi kan gitu. Betul. Tapi kalau saya pikir juga pembalut sekali pakai itu juga terkadang kalau dalam kondisi tertentu juga kalau kita habis pakai mau buang kayaknya ada risih juga kalau Iya, benar. itu tempatnya nggak kondusif untuk Iya. membuang ya. Iya betul. Masa mau disimpan terus? Iya, maksudnya kayak ngebuang pun juga ada etikanya, Betul. seharusnya ada tata caranya. Nah ini yang pemerintah kita tuh kayak cuek banget tentang hal ini gitu, kayak ya udah buang-buang aja, bahkan mohon maaf nih masih ada darahnya gitu kan, dibuang aja, padahal darah itu kan juga bakteri yang bisa mencemari lingkungan dan lain-lain, apalagi kalau udah dibuangnya ke sungai tuh. Iya. Betul. Nah kan kalau biasanya dipisahkan nih sampah kering, sampah basah, Iya. organik, non Iya, organik kalau ya di gitu ya. negara-negara maju ya Betul. mungkin udah canggih mereka gitu, nggak apa-apa lah mereka pakai yang instan karena untuk pengolahan limbahnya tuh udah canggih gitu. Betul. Bahkan mereka bisa menjadikan pembalut sekali pakai itu untuk pupuk ya, Oh, pupuk, tanaman iya. atau untuk Diurai, untuk diuraikan banyak kembali. banget mereka bisa memanfaatkan itu. Nah kalau yang di kita aja sampah plastik aja masih bingung kan ngolahnya. Iya, gitu. betul. Iya, makanya kadang ada sampai karena mungkin risih membuangnya, ada yang dibuang di toilet, di WC ya, itu malah bikin buntu ya. Bikin mampet juga. Nah, ya. itu makanya ya memang pembalut kain ini tentu ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh pembalut sekali pakai, teman-teman ya. Jadi terus saya ada pertanyaan, Mbak. Ini kan pembalut kain nih, ya. Kan dicuci ulang ya. Namanya pembalut kain cuci ulang. Iya. Nah, kalau pembalut kain cuci ulang, dicuci berkali-kali, pakai lagi, cuci lagi nih Mbak. Kan di situ biasanya ya, namanya dipakai terus, kadang mungkin nyucinya tidak bersih atau tidak higienis. Bukankah itu nanti malah menimbulkan bakteri atau gimana Mbak? Ya, oke. Nah itu dulu waktu awal-awal saya bilang produk kami yang awal dulu memang kainnya itu belum dilengkapi kayak sekarang nih, ada antibakterial ya. Oh, antibakterial. Iya. Oh, itu kayak yang bahan-bahan di celana dalam Iya, itu ya, betul. Jadi, antibakterial. antibakterial Silver Plus, dan alhamdulillahnya itu kita sudah dapat lisensi langsung, nanti ada fotonya ya kalau Oh misalnya iya, mau. siap nih. Ini fotonya nih teman-teman ya. Nah, nanti dilihat nih. Ya, jadi lisensinya langsung dari Jerman. Kebetulan waktu itu tes labnya itu di India. Oh. Langsung Itu kita kirim produk ke India. Oh. Itu di tes lab, lisensinya langsung dari Rudolf Group yang di Jerman. Gitu. Oh, itu tiap kirim atau gimana, Mbak? Enggak, Sekali itu banyak atau? Enggak, jadi cuma dites untuk produknya. Jadi kita kirimkan produk yang sudah jadi. Mereka akan ngetes bener nggak sih kalau Yuspin ini udah memakai bahan aktifnya mereka. Oh, Jadi gitu. bahan baku kita itu bener udah ada antibakterialnya atau belum gitu. Dites lah sama mereka gitu. Oh gitu. Nah, kalau dari Yuspin sendiri untuk antibakterial ini memang kemampuannya gimana, Mbak? Jadi kalau dulu sebelum ada kain yang antibakterial ya, itu kan begitu terkena, mohon maaf, noda darah itu sebenarnya nggak membekas. Cuman
apa ya, kurang untuk kehigienisannya itu loh, kurang. Karena kita juga testing tuh di apa namanya, kita ada testingnya. Testingnya itu pakai susu ya. Misalnya ada di media sosial kita juga kita jelasin gitu. Pakai susu itu kan, susu tuh ada bakteri-bakterinya kan, susu yang UHT itu. Biasanya kain yang udah ada antibakterial sama yang belum ada itu kita rendam 3 hari, itu pasti nanti akan yang nggak ada antibakterialnya itu baunya sangat menusuk ya, sangat busuk gitu. Tapi yang ada antibakterialnya itu bakteri tidak berkembang. Jadi meminimalisir bakteri untuk berkembang. Nah, berarti itulah peran antibakterial itu. Ada antibakterialnya itu menjadikan aman digunakan, dan tentu tidak menyebabkan gatal-gatal ya, karena gatal-gatal kan biasanya karena ada bakteri itu, Mbak ya. Betul. Nah, jadi terus ini aman Om, ini selain tadi antibakterial kan itu dalam bahan dalamnya itu kain handuk. Kain handuk. Nah, kain handuknya ini pun itu juga saya karena kerjasama dengan pabrik yang alhamdulillahnya ownernya ini sarjana kimia ya, jadi ngerti soal. Jadi dulu kan tahun 2015 ada tuh yang dari LKI kayak pengumuman kalau pembalut sekali pakai itu terlalu banyak mengandung klorin. Yang itulah yang itu tadi menimbulkan iritasi. Klorin itu pemutih ya. Nah, jadi apa bahan baku pembalut sekali pakai itu sebetulnya tidak seputih yang sekarang di pasaran. Bahan bakunya mungkin kertas kan. Bahan bakunya tuh kertas kapas, itu kan putih-putih tulang tuh, atau mungkin coklat juga ada gitu kan. Itu dicuci atau ditambah bahan klorin agar dia menjadi putih. Nah, itulah yang menimbulkan iritasi untuk beberapa wanita, karena kan sensitivitas wanita tuh kan beda-beda. Ada yang dia kebal dengan itu, dengan bahan klorin itu. Ada yang kayak saya sama ibu saya iritasi gitu. Kayak gitu sih Om. Terus nah itu bahan dalamnya itu kan tadi yang saya ceritain, bahan handuk itu juga langsung dites sama Balai Besar Dinas Kesehatan. Udah lolos uji nih berarti lolos uji, dan cara ujinya mereka juga dengan cara yang sesuai SNI. Berarti kan, sudah SNI nih? Belum. Belum. Masih proses atau gimana? Enggak, memang produk Yuspin kalau untuk yang pembalut khususnya ya, itu tidak membutuhkan SNI karena dia tidak mengandung gel atau obat-obat. Dan yang pakai dewasa. Kalau anak-anak harus. Harusnya SNI ya. Gitu. Mungkin itu kaitannya sama Klodi kita yang masih proses SNI. Gitu. Nah, ini ada disebut Klodi nih. Apa nih Klodi nih, Mbak nih? Kok tadi Yuspin pembalut kain ya, kok ada Klodi nih? Klodi itu ini masih temennya ya, masih teman saudaraan nih. Kalau tadi buat bundanya gitu kan. Kalau yang Klodi ini buat anaknya. Jadi buat ini balita-balita. nih. Iya, ini popok tapi dari kain. Popok kain. Iya, justru ini yang lebih urgent juga Om. Ini sama nggak sama fungsinya dengan pembalut kain ya? Sama, ada juga anti bocornya, udah ada antibakterialnya juga. Sama. Sama. Tapi untuk si dede. Untuk si dede itu tadi. Buat pipisnya, BAB-nya ya itu ya. Terus yang bahan dalamnya juga mau pembalut ataupun popok itu kerapatan seratnya khusus gitu. Jadi kan ada tuh kerapatan kain ya, benang-benang. Iya, yang seratnya ya. Iya, biar tidak meninggalkan yang tadi Om Han bilang bakteri atau nggak meninggalkan bekas. Gitu. Itu pembalutnya. Nah, kalau selain Yuspin membalut kainnya sama Klodi, ada lagi nggak yang jenengan produksi nih yang kira-kira suplemen dari pembalut kain ini? Produk lain mungkin ya, yang masih benang merahnya sama ya. Iya, yang masih keterkaitan nyambung nih. Kayaknya saya lihat kok banyak tadi ya di pabriknya, banyak banget itu. Ada varian produknya ya. Iya betul, ada pembalut kain, ada popok kain, terus ada minumannya juga Om. Nah ini buat minuman apa ini Mbak? Ini buat perempuan sebenarnya. Jadi kita kalau laki-laki nggak ada ya? Belum. Mungkin next. Kalau laki-laki nanti obat kuat nanti. Iya benar. Kalau perempuan itu biasanya ya. Kalau mau haid kan biasanya nyeri haid. Terus juga kadang-kadang ada keluhan-keluhan khusus lah, mungkin kayak kista atau maaf miom kayak gitu perempuan gitu. Sebenarnya itu juga berfungsi untuk suami istri sih sebenarnya gitu. Itu boleh diminum laki-laki juga maksudnya? Enggak, maksudnya
Untuk istri, hubungan suami iya, istri. betul, Oh iya gitu. ya, siap Jadi siap. ada fungsinya ke sana juga Oke. gitu. Tapi kalau misalnya untuk dia tidak untuk berhubungan hubungan suami istri ya untuk tadi haidnya agar lancar, terus nggak apa namanya nggak nyeri waktu datang bulan kayak gitu. Oh gitu. Nah itu teman-teman jadi produknya banyak sekali ya. Nanti mungkin teman-teman bisa menjual banyak varian kalau gabung dengan Yuspin. Nah ngomong-ngomong tentang gabung, gini Mbak, Yuspin ini selama Mbak Via jualan itu sudah ada berapa pelanggan Mbak? Kalau mungkin bisa direng-reng. Sudah digunakan berapa wanita yang ada di Indonesia atau bahkan mungkin sudah ekspor nih. Iya, oke. Nah, sebetulnya untuk visi kita itu untuk jangka pendeknya ya, itu belum ke ekspor Om. oh belum ke ekspor. Iya, belum. Karena kita mikirnya yang di Indonesia aja itu belum semuanya tahu gitu kan. Oh, gitu. Belum semuanya mungkin mau makainya juga tahu dan mau itu kan suatu hal yang berbeda ya. Nah, mungkin ada yang ini tahu juga alasannya ya karena tadi ya dia mungkin macam-macam. masih berpikir ribet ya, padahal betul. sebenarnya kalau dijalani ya nggak ribet-ribet amat, perlu pembiasaan aja mungkin ya. Iya gitu betul. ya. Jadi kalau di Yuspin emang dari awal dulu saya sama suami itu merancang jalur distribusinya memang pakai kemitraan. Oh kemitraan. Iya, jadi ada distributor, agen, sama reseller, gitu. Nah, kenapa sih pakai kemitraan gitu kan? Ini ada juga nih alasan khusus gitu. Kenapa pakai kemitraan? Nah, kita mikirnya tuh pengen kita sukses bareng-bareng Om. Jadi sharing profit, ya kita bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya ke end user bisa nggak? Ya bisa sebenarnya, bisa aja gitu kan. Pakai cara-cara banyak lah caranya. Ada canvassing, ada segala macam ya. Banyak, bahkan kalau misalnya kita mau tanpa kemitraan pun ya kita tinggal promosinya jualan aja produk gitu kan. Cuman ya tadi visi kita nggak dapet tuh yang tadi. Ya, untuk mengedukasi dan menjaga lingkungan. Iya, betul. Terus juga orang lain juga mendapatkan mungkin benefit dari sistem ini gitu. Mungkin yang pengen berwirausaha juga tapi dia bingung nih mau jual apa kayak gitu kan. Nah, Yuspin ini bisa jadi solusinya karena mungkin marketnya juga masih luas. Setiap hari lah ada perempuan lahir ya. Melahirkan berjenis kelamin perempuan nih masih panjang waktunya, dia akan haid juga kan gitu. Jadi marketnya masih sangat luas dan bisa membuka peluang usaha lah intinya buat orang lain. Kalau boleh mungkin Mbak Via tahu nih sampai sekarang ini setelah beberapa tahun ini dengan usaha ini itu komposisi yang menggunakan pembalut kain dengan yang instan itu banyak mana Mbak? Masih tetap banyak instan. Masih banyak yang instan. Nah, ini artinya masih peluangnya besar sebenarnya, tinggal edukasi ya. Betul. Sekarang penduduk Indonesia itu ada sekitar 270 juta ya. 270 juta. Sensus 2020 kemarin. Itu laki-laki dan perempuan. Let's say 50%-nya aja lah perempuan, 50%-nya aja. Walaupun mungkin lebih banyak ya kadang-kadang. Udah berapa tuh? Masih 100 juta lebih. Iya. Dari 7 tahun Yuspin berdiri mungkin baru terjual sekitar 2-4 juta produk. Berarti kan masih banyak banget tuh yang belum pakai. Iya, dan itu kan enggak satu orang beli satu ya. ya. Betul, nggak mungkin. Pasti bisa 2-3 pack. Ya, buat cadangan, stok ya. Betul. Nah, mungkin karena sistem kemitraan tadi makanya Yuspin nggak ada di warung-warung terdekat, Om. Oh, gitu. Iya, nah jadi itu hanya bisa didapatkan di agen-agen terdekat, mitra ya. Mitra terdekat kayak gitu. Karena ya tadi tujuannya visinya tadi untuk mitra sih sebenarnya untuk agen itu kalau keseluruhan aja ya, keseluruhan mungkin distributor, agen sama reseller tuh bisa udah ada sekitar 14.000 lebih. 14.000. Berarti udah banyak nih seharusnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya mitranya rajin ya mungkin nempel spanduk juga di rumah. Terus rajin promosi ya bisa jadi itu untuk media promosi atau edukasi juga. Ini apa sih, produk apa sih? Pasti kan gitu. Iya, kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau di Yuspin sendiri itu
gimana Mbak untuk materi marketingnya, mungkin dibantu nggak sih ini mitra ini disupport nggak gitu loh? Kan ada nih banyak produsen ya, yang penting bikin produk ya. Setelah itu yang penting laku. Mau reseller nggak laku atau nggak urusan. Nah kan banyak nih seperti itu ya, nggak kita pungkiri ya. Banyak juga yang memang memanfaatkan momentum cari reseller, terus setelah reseller kulak banyak, nggak di manage, nggak diopeni lah istilahnya Mbak. Yang penting barangku metu, barangku laku gitu. Nah itu gimana nih kalau Yuspin nih? Ya kalau Yuspin sendiri belajar dari pengalaman suami saya juga, kan dulu sebagai distributor juga ya suami, tapi produk lain lah. Berarti ini kombinasi yang pas ini, satunya perancang desainer, satunya distributornya nih. Iya, jadi suami saya dulu distributor susu kambing, dulu merek X lah gitu kan. Terus kita belajar sama-sama dari situ. Kalau misalnya mitra itu nggak dapet kayak marketing tools atau nggak dapet ibaratnya untuk mereka promosi, ya mereka kan kesulitan gitu. Gimana caranya meyakinkan customer kalau mereka nggak dapat support alat perangnya ibaratnya. Betul. Ya kan mereka mau berperang ya, nggak berperang sih karena nggak ada yang mau diperangi ya. Maksudnya mereka mau membujuk seseorang gitu, membujuk seseorang, tapi bahan-bahan yang untuk membujuk itu nggak ada, kan nggak bisa gitu. Akhirnya ya biasanya kami sediain konten-konten harian yang siap upload. Misalnya mereka main sosial media nih, Instagram, Facebook, apa segala macem, kita sediain tuh di Google Drive, jadi tinggal ambil. Terus ada juga konten endorsement, jadi kayak endorsement artis-artis untuk membangun trust dari customer gitu. Itu kan juga memudahkan mitra untuk promosi ya, jadi dia nggak perlu endorse sendiri gitu. Iya kayak gitu. Kalau mungkin diiklanin gitu juga Mbak ya? Masih. Jadi kita masih iklan branding juga ada, mungkin di beberapa platform ya, tapi di mana? Di YouTube ada beberapa, tapi mungkin karena target marketnya biasanya perempuan, jadi Om nggak pernah lihat ya. Saya nggak pernah lihat, kalau saya dapat iklannya bahaya nanti. Berarti nggak jelas saya statusnya. Ya gitu. Terus di beberapa platform juga di Facebook kayak gitu, buat lebih mempromosikan kalau ini loh ada produk ini, terus kita juga ada mitra terdekat kamu gitu. Oke Mbak, nah kalau misal ada teman-teman yang mau jualin Yuspin nih, apa tips dari Mbak Via ketika baru memulai nih ya? Ini kan barang yang tidak umum sebenarnya. Beda kalau jual baju, udah banyak di mana-mana. Red ocean banget ya Mbak. Sudah berdarah-darah itu ya. Kalau jual baju itu. Nah, kalau pembalut kain ini kan ada, selain memang unik barangnya, tidak banyak yang jual, tapi kan juga perlu edukasi. Nah, tips untuk kalau baru pertama kali mau jualin pembalut kain itu gimana sih Mbak? Ya, kalau misalnya mereka mau gabung terus baru pertama ya mungkin gabung, mungkin lebih ke riset dulu. Ya kan pasti dong riset dulu. Kayak bener nggak sih Yuspin ini ada pasarnya? Terus bener nggak dia menjanjikan lah untuk di benefitnya itu lumayan nggak gitu buat mereka, buat calon-calon mitra ini kayak gitu. Sebenarnya banyak banget ya Om, kayak testimoni mitra, atau mungkin bisa juga menghubungi semua mitra-mitra, kan di situ ada tuh listnya. Kalau pengen nanya-nanya gimana jadi agen Yuspin ibaratnya kayak gitu, atau gimana sih jadi reseller, enak nggak, benefitnya apa, kamu dapat apa kan gitu. Ya pokoknya sharing-sharing dulu sama yang udah gabung nih gitu. Katanya saya bilang ada 14.000 orang ya, mungkin ada tetangga dia gitu. Iya, cuman nggak tahu ya karena tahu. Mungkin nggak sounding ya. Betul. Itu. Nah, kalau reseller itu apa sih Mbak benefitnya menjadi resellernya Yuspin ini? Kok misal kalau dibandingkan dengan yang lain nih misalnya? Oke. Kalau jadi reseller Yuspin yang pertama itu minim resiko. Kenapa saya bilang minim resiko? Karena kita nggak ada salah size atau salah warna atau salah tren. Misalnya kalau baju nih, ini contohnya. Karena nggak kelihatan nih. Dipakainya nggak kelihatan. Iya, kan nggak mungkin. Iya, benar juga. Size-nya salah kan nggak mungkin. Ini ya. Yang kedua,
Nggak mungkin salah tren ya, nggak ada trennya, kan nggak berubah bentuknya Pembalut kayak gitu terus. memang nggak ada ya Mbak ya pembalut kalau mungkin bentuknya tahun ini seperti ini nggak ada ya. Kalau baju kan relatif cepet tuh. Iya betul, perubahannya sangat mungkin dinamis. dia harus nyetok gitu kan, nyetok di bulan ini ya, stok bulan ini belum habis, resiko nggak keluar ya. Udah keluar model baru. Betul, resiko yang lama nggak keluar ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, minim resikonya itu nggak ada masa expirednya. Nggak kayak makanan nih basi. Oh, gitu, ini maksudnya kalau disimpan pun nggak ada masa sampai nanti mungkin kalau lama nggak dipakai nggak masalah. Asalkan tempatnya nggak lembab ya. Oh gitu. Maksudnya nggak lembab kayak terlalu dingin atau basah gitu. Insya Allah aman karena dia kan cuma kain. Oh. Ya cuma kain dan nggak ada bahan tambahan kayak gel-gel atau pengawet lainnya kan nggak. Justru kalau yang pembalut sekali pakai itu ada gelnya ya? Ada. Nah itu minim resikonya di situ. Jadi mungkin itu jadi benefit plus untuk teman-teman yang tertarik nih jadi mitra. Nah ini berarti resikonya sangat kecil sekali ya. Dan nanti kalau mau tahu mungkin keuntungannya gimana atau marginnya gimana, langsung cek nomor WA di bawah, tanya-tanya sama CS-nya langsung ya teman-teman itu. Jadi memang Yuspin ini sangat peluangnya bagus ya, karena memang nggak semua wanita-wanita di Indonesia itu mungkin banyak yang belum tahu juga tentang adanya pembalut kain yang aman, yang sudah booming ya, yang ada antibakterialnya gitu. Betul. Ya, tentu motif-motifnya juga banyak sekali ya. Ukurannya juga macam-macam untuk berbagai kegunaan ya. Misalnya kayak ada yang gede itu buat mungkin buat malam ya, yang lama nggak diganti. Ada gitu ya. Paling gede kayak gitu. Itu. Bahkan ada sampai ke panty linernya ini Mbak ya. Ada. Nah, ini unik Jadi panty liner ini favorit buat yang biasanya ke tanah suci. Oh iya. Karena kan harus beribadah kan. Betul. Maksudnya kalau misalnya mohon maaf nih, kalau misalnya pakai celana dalam tuh biasanya harus ganti gitu kan. Ribet dan terlalu gede gitu. Kalau harus bawa banyak gitu. Nah, akhirnya mereka biasanya bawa panty liner 2 pak cukup. Oh, ini tinggal lepas aja nanti ya. Gitu. Biasanya siap. Favorit itu buat traveling juga. Oke. Nah, kalau untuk ini Mbak di Yuspin sendiri untuk edukasi nih, kalau reseller, ada orang yang mau jadi resellernya Yuspin, terus kalau jualan online-nya ada pembinaannya atau materinya nggak nih Mbak? Ada. Jadi kita ada pembinaan awal itu namanya inkubasi. Jadi kita inkubasi bisa 7 hari. Kayak dijelasin kode etik promosi, mereka bisa promosi kemana aja, terus kemana mereka harus ngambil marketing tools-nya. Banyak sih, lebih ke product knowledge-nya di awal. Jadi biar mereka tuh lebih pede gitu loh untuk jualan. Kalau ditanya A nggak ngerti, ditanya B nggak ngerti kan gimana, susah ya. Harus paham banget nih produk yang mereka jual. Gitu. Jadi mereka menjual dengan pede gitu. Oh ya, aku menjual produk yang berkualitas loh gitu. Aku menjual produk yang memang dibutuhkan. Seperti itu. Oh iya Mbak, nih dari tadi kita ngobrolin reseller nih Mbak. Yang kalau reseller itu ya nyetok dulu kan tentunya kan, baru disebut reseller. Nah, ketika ada yang nggak mau nyetok ya mau jadi ngedropshipin aja bisa nggak Mbak? Oh iya. Karena kan kadang dropship ini macam-macam ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, gimana nih kalau Yuspin? Iya, kalau di Yuspin ini bisa banget. Jadi reseller itu tadi selain minim resiko dan lain-lain, mereka juga nggak wajib stok Mas. Jadi misalnya mereka nih baru ada modal untuk daftar aja, kan di sini ada itu biaya pendaftaran reseller kan. Nah nanti bisa tanya tuh ke admin katanya, ke admin. Siap. Nanti ada tuh biaya pendaftaran, tapi biaya pendaftarannya ini mereka mendapatkan produk lagi. Jadi bukan biaya pendaftaran doang, tapi nggak dapat sampling produk. Tapi dengan mereka mendaftar reseller itu dapat sampling produk udah lengkap. Ada X bannernya, buat ditempel tuh di rumah, buat media promosi. Ada juga di situ panduan suksesnya kalau jadi reseller tuh apa kayak gitu. Ada lagi katalog, banyak lah di situ nanti produk knowledge dan lain-lainnya. Udah lengkap pokoknya, siap jualan gitu. Nah, selain itu mereka juga bisa dropship. Dropshipnya ke tempat awal mereka daftar. Misalnya
daftar ke agen ya, dropshipnya ke agen karena agen biasanya nyetokin buat mereka. Oh gitu. Enak ya, berarti reseller ini minim resiko banget. Iya, tinggal modal jualan aja iya, ya. Betul. Misalnya pun awal nih belum ada modal buat daftarnya misalnya, bisa juga promosi dulu gitu loh. Baru nanti kalau ada laku, udah laku baru daftar. Oh, baru daftar. Kayak gitu. Nah itu biasanya di agen-agen menerima yang seperti itu, karena kan untuk mempermudah orang juga untuk memulai usaha tuh. Gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang aku pengennya dropship aja nih, nggak mau stok ya kayak gitu-gitu. Oke, nah ini teman-teman berarti solusi yang teman-teman mau jualan online tanpa modal, tanpa stok barang itu bisa. Wes langsung tawar-tawar aja ya, padahal nggak pegang barangnya. Ketika ada order baru langsung kontak dari Yuspin atau agennya ya untuk mendapatkan barangnya. Tapi gini ya, ditambahin ya. Siap. Biar lebih experience-nya lebih mengena di calon customer ya. Biasanya reseller ini harus nyoba dulu. Oh, pakai produk ya. Iya tentu ini. Kecuali kalau laki-laki ya. Nah, kalau laki-laki ini gimana Mbak kasusnya? Kalau laki-laki bisa untuk ke istrinya mungkin, ke istrinya atau ke ibunya, orang terdekat untuk mencoba dan meminta testimoni mereka gimana, experience-nya pakai Yuspin nyaman nggak, cocok nggak nih kalau dijual lagi dan lain sebagainya. Jadi ada nih, ini cerita menarik nih. Salah satu distributor kami tuh laki-laki. Laki-laki. Tapi beliau bisa tuh kadang satu bulan kadang menjual sekitar 5.000 sampai 7.000 pack dalam satu bulan. Masya Allah, keren juga laki-laki. ya. Karena apa, dia beliau juga nggak untuk beliau sendiri, karena kan ada tim di bawahnya, ada cewek semua ya timnya. Iya betul. Jadi membuka peluang kerjaan lagi buat orang lain, bener nggak? Oh iya betul. Ini kalau gitu berarti untuk yang punya pondok, punya pabrik yang karyawannya perempuan, ini bisa nih Yuspin ditawarkan ke mereka. Bisa ini banget. Wah, ini keren sekali nih, ada ide lagi nih buat teman-teman nih. Nah, kalau yang punya market sudah tinggal ditawarin, langsung aja kontak WA di bawah ya. Nah, mungkin dari Mbak Via nih, untuk statement terakhir atau mungkin ada kesimpulan lah dari Mbak Via terkait peluang usaha Yuspin khususnya nih. Yuspin ini mungkin bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan untuk teman-teman, karena tadi yang pertama minim resiko tadi, terus juga profit marginnya menarik yang pasti. Yang berikutnya kita juga ada poin-poin reward Om. Jadi wah ini menarik ini kayaknya. Tadi belum dibahas nih. Belum. Jadi ada poin-poin reward tadi ya, utamanya. Kayaknya harus gabung aja deh daripada kepanjangan ya. Jadi kalau benefitnya ya udah mungkin nggak perlu ditanya lagi ya. Siap. Insya Allah banyak. Tapi selain benefit-benefit tadi yang kita jelasin, mungkin ini bisa juga menjadi sarana kebermanfaatan teman-teman untuk yang pertama sesama wanita. Women support women. Yang kedua untuk lingkungan. Wah, ini yang pasti nih untuk lingkungan nih. Jadi kita menjadi agen-agen pecinta lingkungan gitu kan. Yang siap memberikan manfaat gitu untuk lingkungan kita sendiri dulu minimal. Biar orang sekitar kita ini nggak mencemari lingkungan kayak gitu. Terus yang ketiga juga bisa mungkin mengedukasi ke warga, ke orang lain gitu, bahwa kita mempunyai pilihan yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan itu. Dengan pembalut kain. Oke, gitu teman-teman. Makasih Mbak Via atas sharingnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang mau gabung ya jadi resellernya Yuspin ya. Ini pasarnya masih terbuka luas. Masih gede banget, teman-teman bisa jual ini di manapun ya, di offline, tawarin ke tetangga, mungkin ke keluarga, atau bahkan yang sekarang lagi booming jualan di media sosial, atau jualan bahkan di marketplace ya, itu. Jadi masih banyak terbuka sekali peluangnya. Nah kalau mau tahu keuntungannya, kemudian reward apa yang lebih jelas, langsung aja hubungi nomor WA di bawah ya. Kita tunggu untuk teman-teman gabung di Yuspin. Oke Mbak Via, makasih banyak atas sharingnya ya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.